Hampir pasti, karena kamu nggak sadar ada yang salah banget dalam hidupmu, dan kamu biarin itu terus terjadi. Contohnya, pernah nggak sih ngerasa hidup kamu stuck, padahal nggak ada masalah besar? Semua terlihat baik-baik aja dari luar, tapi dalamnya kayak kosong banget. Bisa jadi, tanpa sadar, kamu lagi ngerusak diri sendiri pelan-pelan. Kita tuh sering mikir ngerusak diri itu kayak hal ekstrem. Minum alkohol, pakai narkoba, atau begadang tiap malam. Padahal, yang lebih berbahaya itu justru kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Yang diam-diam menguras energi, semangat, dan masa depan kita. Misalnya, kamu nunda-nunda hal penting. Terus bilang, nanti aja masih sempet kok. Itu tuh bukan istirahat, tapi penundaan yang jadi racun. Dan lama-lama kamu kebiasa sampai akhirnya hilang arah. Atau kamu terus-terusan bandingin diri sendiri sama orang lain di internet. Scroll TikTok atau Instagram, ngeliat hidup orang yang kelihatannya keren banget, terus ngerasa hidup kamu gagal. Padahal, itu semua highlight doang. Kebiasaan nyari validasi dari luar juga salah satu bentuk self-destruction. Kamu ngelakuin sesuatu bukan karena kamu suka atau butuh, tapi karena pengen diakui. Akhirnya capek sendiri karena nggak ada ujungnya. Kita juga sering terlalu keras sama diri sendiri. Salah dikit, langsung nyalahin diri. Gagal dikit, langsung bilang, aku emang kamu nggak bisa apa-apa. Padahal, kamu cuman manusia biasa. Kamu berhak salah. Dan yang paling sering, kita nutupin rasa sedih atau stres dengan ngelakuin hal-hal yang numpang happy doang. Kayak nonton berjam-jam, makan junk food tiap hari, atau belanja hal yang kok nggak dibutuhin. Itu bukan healing, itu pelarian. Pelarian itu nggak nyelesain apa-apa. Dia cuma nutupin luka sementara, tapi nggak nyembuhin. Kayak pakai plester doang di luka yang harusnya dijahit. Banyak juga yang pura-pura sibuk biar nggak mikirin masalahnya sendiri. Ngisi jadwal padat banget biar bisa bilang, aku baik-baik aja kok. Tapi di dalamnya, kaos. Pura-pura kuat itu juga racun. Kamu terus tahan semua beban sendiri, nggak pernah cerita, nggak pernah nangis. Padahal, manusia itu diciptakan buat saling bantu, bukan buat jadi superhero sendirian. Kebiasaan tidur larut malam juga bisa jadi bentuk self-destruction. Kamu bilang itu bagian dari produktif, padahal kamu cuma numpuk stres yang nggak kehandle. Tubuh kamu butuh istirahat, bukan dipaksa terus. Overthinking juga pelan-pelan ngancurin kamu. Dipikirin terus, diputer-puter terus, padahal nggak ngelakuin apa-apa. Yang ada malah makin bingung, makin takut, makin capek. Kadang kamu terlalu takut gagal, sampai akhirnya kamu nggak mulai apa-apa. Takut nyoba, takut jelek, takut ditolak. Padahal, diem doang juga salah satu bentuk kehancuran. Kita juga kadang stuck di zona nyaman. Ngerasa aman, padahal itu bukan tempat tumbuh. Dan kita salah ngira, seolah aman, baik. Padahal, stagnan itu racun kalau kelamaan. Ada juga yang ngerasa, aku nggak layak sukses, dan akhirnya sabotase diri sendiri. Nunda-nunda, ngerusak peluang, atau malah ngehindar dari tanggung jawab. Itu bentuk self-sabotage. Kamu juga bisa ngerusak diri dengan terus bergaul sama orang yang toksik, yang ngejatuhin mental kamu, ngeremehin kamu, bikin kamu ragu sama diri sendiri. Tapi kamu masih stay karena takut kesepian. Atau kamu terus ngejar eksistensi, sampai lupa siapa diri kamu sebenarnya. Lupa tujuan hidup kamu apa. Kamu hidup buat nunjukin ke orang, bukan buat nyenengin hati sendiri. Sering juga kita terlalu ngejar kesempurnaan. Pengen semuanya perfect, nggak mau gagal. Tapi akhirnya malah nggak ngelakuin apa-apa karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Dan kadang, kita terlalu ngedengerin omongan orang. Orang bilang ini jelek, kamu langsung berhenti. Orang bilang itu nggak cocok, kamu langsung ganti arah. Sampai akhirnya kamu nggak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Gimana kamu ngomong ke diri sendiri juga penting. Kalau tiap hari kamu nyebut diri kamu bodoh, gagal, nggak berguna, ya otak kamu bakal percaya itu. Dan pelan-pelan kamu jadi hancur dari dalam.
Salah satu bentuk self-destruction yang sering banget kejadian, nyari kenyamanan yang instan. Main HP terus, nunda kerjaan, makan berlebihan, nggak kelihatan ngerusak. Tapi kalau terus-terusan, bisa jadi bom waktu. Ada juga yang nyimpen dendam terus-terusan. Mikirin kesalahan orang, sakit hati, kecewa, nggak bisa move on. Padahal itu semua nggak ngubah masa lalu, malah ngurangin kualitas hidup kamu sekarang. Nggak jujur sama diri sendiri juga bahaya. Kamu tahu kamu nggak happy, tapi terus pura-pura. Kamu tahu kamu butuh istirahat, tapi terus dipaksa kerja. Sampai akhirnya drop. Hidup tuh bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang. Dan kamu nggak akan bisa berkembang kalau terus-terusan nyakitin diri sendiri kayak gitu. Sekarang coba lihat ke dalam diri sendiri. Apa kamu sering ngerasa kosong, gampang marah, capek tapi nggak tahu kenapa? Mungkin itu tanda-tanda kamu butuh istirahat. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Punya tujuan hidup juga penting. Karena kalau kamu nggak punya arah, kamu bakal ngikutin apapun. Dan kadang arah yang kamu ikutin itu bukan buat kamu, malah bikin kamu nyasar lebih jauh. Jangan keburu nyalahin diri ya. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Yang penting kamu sadar dulu, terus pelan-pelan ubah. Satu kebiasaan kecil aja dulu. Coba mulai dari tidur cukup. Atur pola makan. Batasi screen time. Luangin waktu buat hal-hal yang kamu suka. Bukan buat impress orang, tapi buat nyenengin diri sendiri. Mulai jujur sama diri sendiri. Kalau kamu capek, bilang. Kalau kamu sedih, nangis. Itu bukan lemah, itu manusiawi. Kamu nggak harus kuat terus kok. Berteman sama orang yang sehat secara emosional juga penting, yang saling dukung, saling jaga. Bukan yang bikin kamu takut minta bantuan, entah ke teman, keluarga, atau profesional. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu cukup berani buat sembuh. Pelan-pelan ubah cara kamu mikir, dari aku gagal jadi aku lagi belajar. Dari aku nggak bisa, jadi aku belum bisa. Kata-kata punya kekuatan gede banget loh. Kamu juga perlu ngasih reward buat diri sendiri. Nggak usah nunggu sukses besar dulu, bisa bangun pagi, bisa nahan emosi, bisa nolak hal toksik. Itu semua progres. Dan yang penting, jangan buru-buru. Healing, perubahan, semua butuh waktu. Nggak harus cepat, yang penting terus jalan. Jangan nunggu ambruk baru sadar. Jangan nunggu kehilangan baru berubah. Lebih baik sadari sekarang dan mulai rawat diri sendiri dari sekarang juga. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, ngerasa gagal, atau ngerasa stuck, percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak yang lagi berjuang juga. Kamu masih punya harapan. Ingat, kamu bukan hasil dari kemarin. Kamu adalah proses hari ini. Dan kamu bisa mulai ulang kapan aja kamu mau. Mulai sekarang, tanyain ini ke diri sendiri. Apa yang bisa aku lakuin hari ini supaya aku nggak lagi nyakitin diri sendiri? Jawabannya bisa sederhana banget. Tidur cukup. Nggak main HP sejam sebelum tidur. Atau sekadar journaling. Kecil, tapi berdampak. Kamu nggak harus langsung berubah drastis. Yang penting satu langkah kecil yang dilakukan konsisten. Dari situ, hidup kamu bakal pelan-pelan berubah. Jadi kalau kamu nonton video ini sampai akhir, ini udah langkah awal kamu buat jadi lebih baik. Kamu sadar, dan itu berharga banget. Karena sadar adalah langkah pertama untuk sembuh. Dan kamu udah sampai di sana. Jangan berhenti sekarang.